guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Apakah kamu lupa bahwa 3 hari dalam sebulan adalah hari di mana para murid dalam pergi ke Chuan Gong untuk mempelajari berbagai jenis teknik Yuhuamen? Mereka juga dapat mengajukan pertanyaan tentang budidaya para penatua. Ucap Fang Han ingat dengan jelas, dan dia sudah bisa mengendalikan ingatannya dengan sesuka hati. Yang terbaik adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Sutra Fei Hua, pemurnian Tao, menghancurkan penghalang basis budidaya, bepergian melalui langit, bahkan Kaisar Huang Kuan menginginkannya. Yuhua Fei Shengjing, bukankah ini yang diinginkan oleh Master Bai Haizhen untuk saya dapatkan? Gumam Fang Han mulai bergerak. Di sepanjang jalan, ada 2 atau 3 sekelompok murid batin berjalan menuju kuil Chuan Gong. Faktanya, selama itu adalah murid dalam, ia setara dengan Perdana Menteri suatu negara. Namun, ketika murid-murid ini melihat Fang Han, semua orang menghindar karena takut, dan mereka berjalan cepat menghindarinya. Tampaknya aku telah menjadi dewa. Hua Tiandu juga berada di posisi yang tinggi di antara para murid dalam. Aku telah menghinanya, hingga tidak ada yang berani mendatangiku. Gumam Fang Han melihat situasi ini dan tidak menerima begitu saja. Fang Han, kamu telah bermasalah baru-baru ini. Pada saat ini, sebuah suara yang akrab terdengar dari belakang, dan telinga Fang Han bergerak. Tanpa menyadarinya, dia tahu bahwa itu adalah Hong Yi. Fang Han berkata, apakah kamu juga seorang murid dalam? Jika bukan karena keuntungan besar, saya tidak akan lagi berguna dan tidak akan menjadi murid dalam. Ucap Hong Yi menghampiri Fang Han. Keuntungan besar yang dimaksud Hong Yi adalah pedang biru milik senior Mo yang mereka peroleh di padang pasir. Ini adalah rahasia besar antara mereka berdua. Tetapi saya mendengar bahwa Anda telah menyinggung Tuan Hua Tiandu di medan perang iblis. Dia adalah murid sejati pertama. Jangan murid dalam biasa seperti kita. Bahkan jika 10 penguasa teratas dari daftar Sanhe, itu tidak akan cukup untuk menghadapi satu jarinya. Aku takut senior Fang Qingsu tidak dapat melindungimu. Bagaimana masa depan Anda nanti? Ucap Hong Yi. Setidaknya selama 10 tahun, aku bisa berlatih dengan tenang. Jawab Fang Han menjilat bibirnya. Haha. Ternyata kamu di sini. Sebuah ledakan dahsyat datang, beberapa sosok muncul di kejauhan, alis Fang Han berkerut, melihat ke belakang, dia benar-benar melihat beberapa kenalan lama, orang yang berbicara mengenakan baju Jin Biluo, orang ini adalah tempat ke-10 dalam peringkat Sanhe dan dikenal sebagai pedang ular perak. Yuan Jiankong, di sampingnya ada senior Mo, serta beberapa murid batin lainnya yang kehilangan pedang terbang. Ternyata itu senior Yuan Jiankong, senior Mo, aku tidak tahu, untuk apa kedua senior mendatangiku. Ucap Fang Han memandang orang-orang ini. Yuan Jiankong berkata, pada hari itu, kita diserang oleh racun 6 Yin Pangeran Merah Muda, dan kamu dapat melarikan diri karena mengandalkan harta ajaib di tubuh Anda. Jika ini masalahnya, maka Anda tentunya tahu keberadaan pedang ular perak saya. Tolong beritahu saya sekarang. Fang Han menjawab, pada hari itu, aku juga diserang oleh racun 6 keinginan dan kesedihan. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah aku melarikan diri. Bukankah kamu yang pertama kali melarikan diri, terlepas dari hidup dan mati kami? Ucap Fang Han tersenyum, dia tidak peduli tentang masalah pedang ini. Setelah Hua Tiandu mengambil 7 labunya, ia tidak memperhatikan masalah ini. Bagaimana mungkin beberapa murid dalam kecil dapat menemukan masalah baginya? Hei, kamu tidak sebanding dengan kami. Bahkan Anda berani menyinggung senior Hua, kejadian waktu itu pasti ulah Anda yang berkolusi dengan mereka. Jika Anda menyerahkan pedang terbang kami, semua masalah akan dihapus. Ucap Yuan Jiankong tampak kesal. Pedang terbangmu tidak ada di tanganku, bahkan jika ada di tanganku, aku tidak akan menyerahkannya, biarkan aku pergi. Jawab Fang Han tersenyum dingin.
Yuan Jiankong adalah murid dalam tingkat 10 dari daftar Sanhe. Tubuhnya juga telah dilatih hingga batas tubuh fisik. Ini jauh lebih kuat daripada murid dalam biasa. Kekuatannya sekitar 10 kuda, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Fang Han saat ini? Ketika Fang Han tiba-tiba bergerak, Yuan Jiankong sudah waspada, dia membungkus dirinya menjadi bola cahaya hijau. Namun, tepat ketika cahaya hijaunya baru saja terbentuk, Fang Han sudah sampai padanya, dan Fang Han menembaknya secara langsung. Yuan Jiankong diguncang oleh kekuatan pukulan Fang Han. Fang Han menendang dengan cepat, kekuatan pukulan berkecepatan tinggi terus-menerus diluncurkan. Akhirnya cahaya hijau pelindung Yuan Jiankong tidak tahan dan tiba-tiba hilang. Tanpa pelindung itu, Yuan Jiankong bukanlah lawan dari Fang Han sama sekali. Tangan Fang Han menjadi bentuk cakar bangau, dan tubuh Yuan Jiankong ditangkap. Yuan Jiankong dilemparkan ke tanah, tidak tahu berapa banyak tulangnya yang patah. Ketika dia berusaha bangun, dia menyemprotkan beberapa suap darah, menatap Fang Han dan tiba-tiba pingsan. Master ke-10 dari daftar Sanhe, pemimpin di antara para murid dalam, sebenarnya telah dipukuli oleh Fang Han hingga pingsan. Banyak murid dalam juga melihat pemandangan ini, mereka berhenti dan terkejut. Bahkan senior Mo juga terkejut. Fang Han berkata, "Jangan berpikir bahwa aku telah kehilangan 7 labu dan mengira dapat dengan mudah mengganggu. Tempat ke-10 dalam daftar Sanhe hanya seperti ini. Senior Mo, apakah kamu juga kehilangan pedang biru? Selama kamu dapat membentuk aliansi denganku, ketika aku menjadi murid sejati nanti, aku pasti akan memberikan pedang terbang yang lebih kuat daripada pedang biru sejati. Bagaimana?" Senior Mo berkata, "Hei, masih berani bicara? Jangankan katakan bahwa kamu akan menjadi murid sejati, bahkan untuk masuk dalam daftar Sanhe, kamu tidak akan dapat mencapainya. Kontes daftar Sanhe akan diadakan beberapa bulan kemudian. Pada saat itu, saya harap Anda memiliki tampilan yang bagus." Mosi berkata dengan dingin, dan membantu Yuan Jiankong pergi dari sana. "Ayo pergi juga," ucap Fang Han pada Hong Yi. Dia sama sekali tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Di kejauhan, Ye Nantian, tampaknya Fang Han ini benar-benar akan menjadi musuhmu. Kamu harus berhati-hati dalam kompetisi daftar Sanhe nanti. Jangan sampai menjadi seperti Yuan Jiankong hari ini, ucap salah seorang murid dalam di sebelah Ye Nantian. Hei, Yuan Jiankong ini hanya omong kosong. Tanpa pedang ular perak dan pakaian sihir Jin Biluo, dia nyaris tidak masuk ke dalam daftar Sanhe. Dia hanyalah seorang sampah. Aku tidak tahu seberapa besar kekuatan Fang Han ini jika 7 labu ada di tangannya. Tanpa 7 labu itu, dia bukanlah lawanku. Nada suara Ye Nantian dingin, mengungkapkan kesombongan, tetapi di matanya, dia tidak pernah menganggap remeh musuh-musuhnya. Pria yang berbicara dengannya adalah Lin Yan peringkat keempat dalam daftar Sanhe. Mereka adalah pemimpin di antara ratusan ribu murid Yuhuamen. Karena Ye Siqiong mengatakan ini, itu pasti. Tapi kinerja Fang Han hari ini benar-benar mengesankan. Aku harus kembali dan bersiap untuk itu, ucap Lin Yan bergerak pergi. Ye Nantian mengaitkan jarinya, dan pada saat ini seorang murid dalam bergegas dan berkata, Ye Siqiong, apa perintahnya? Kamu menghubungi beberapa orang, mata-mata Fang Han menggunakan mantra tersembunyi, jangan sampai ditemukan olehnya. Apapun yang dia lakukan setiap hari, dan di mana dia berlatih, setelah mendapat berita, segera melaporkannya kepada saya. Ini adalah 30 yuan dan hadiah untuk Anda. Ketika Anda mengetahui semua detail Fang Han, saya akan menghadiahi 1 pedang terbang untuk Anda. Terima kasih, Tuan Ye. Murid batin ini sangat gembira dan bergegas pergi. Di lain sisi, Hong Yi, setelah 3 hari belajar, kita akan pergi ke dalam tanah untuk mencari pengalaman. Ucap Fang Han menatap banyak pilar batu tinggi di hadapannya. Setiap kolom batu hanya dapat menampung 1 orang duduk bersila. Itu bagus. Ada banyak ramuan di dunia bawah tanah,
dan bahkan batu giok kristal. Aku juga harus mengumpulkannya sedikit untuk pemurnian dalam alkimia. Fang Han melompat pada pilar batu dan duduk bersila di sana. Dia juga melihat ada banyak murid dalam di sana. Tiba-tiba suara terdengar, kali ini medan perang iblis telah berubah, jadi aku telah mempromosikan banyak murid batin. Karena fondasi kalian masih dangkal. Untuk alasan ini, aku akan mengajarimu latihan kultivasi kali ini. Kamu dengarkan dengan cermat. Saya akan mengajar sekali dan tidak mengajar yang kedua kalinya. Itu tergantung pada peluang Anda, seberapa banyak Anda bisa belajar. Suara tetua ini terdengar jelas. Fang Han mendengarkan dengan seksama dan tidak berani ketinggalan satu kata pun. Tentu saja, antara pengajaran pikiran dan hukum, juga berisi beberapa penjelasan. Ini adalah pemahaman tentang kultivasi alam surgawi. Fang Han menghela nafas. Setelah sekian lama, tiba-tiba bel berbunyi. Suara penatua berhenti dan menghilang. Saya bahkan tidak sempat mengajukan pertanyaan tentang kultivasi. Bagaimana penatua itu tiba-tiba menghilang? Gumam Fang Han bertanya-tanya. Hong Yi berkata, kita perlu berkontribusi pada akademi, untuk mendapatkan kualifikasi untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, jika kita bisa membunuh banyak iblis, dan menyerahkan mayatnya ke akademi, barulah kita memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan. Ternyata seperti ini, ucap Fang Han mengangguk. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.